Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi pada channel Belajar Seni Rupa. Pada video kali ini mengenai penerapan ragam hias pada tekstil part 3, kita akan belajar mengenal tentang jenis dan sifat tekstil. Sebelum kita mulai, jangan lupa subscribe dan klik tombol notifikasinya agar kalian dapat mengetahui updatean terbaru video dari channel Belajar Seni Rupa. Hari ini kita akan belajar mengenal jenis dan sifat tekstil. Ada 10. Di antaranya yang pertama ada katun atau cotton. Kedua ada polyester atau PE. Ketiga ada wool. Keempat ada akrilik. Kelima ada kashmir. Keenam ada pique dan lacoste. 7 ada jersey. 8 ada denim. 9 ada D3, 10 baby terry atau baby tree. Langsung saja kita bahas jenis yang pertama, ada katun atau cotton. Jenis kain ini berbahan kapas melalui proses rajut atau knitting. Terdapat jenis kain juga yang menyerupai katun, yaitu namanya polyester. Nanti kita bahas juga ya. Nah, kain katun itu kualitas yang paling nyaman dipakai. Kenapa? Karena menyerap keringat, karena terbuat dari bahan kapas. Jadi meskipun kita pakai pada suhu panas atau siang hari, itu tidak akan gerah karena menyerap keringat. Itu katun. Keunggulannya itu tidak kusut jika dicuci, tidak luntur, mudah disablon, menyerap keringat, tidak berbulu, dan banyak digunakan untuk kaos oblong. Jenisnya itu ada yang 20 combat sampai 30 combat. Itu tergantung ketebalan kainnya. Itu katun. Silakan dilihat contoh gambarnya. Nah, kaos t-shirt tersebut itu menggunakan bahan katun ya. Jadi banyak t-shirt itu menggunakan katun. Kenapa? Karena mudah disablon, sablon manual ataupun sablon digital. Kenapa mudah? Karena tinta sablon itu menyerap pada kain. Jadi meskipun dicuci tidak akan luntur. Itu keunggulan pada media untuk cetak atau grafis ya. Yang kedua ada polyester atau PE. Jenis kain ini kualitasnya di bawah katun ya, dan biasanya juga digunakan sebagai bahan kaos oblong atau t-shirt seperti Lacoste atau Adidas dan Pike. Harganya lebih murah. Jika dicuci itu rawan mengkerut dan mudah luntur. Sambil dilihat gambarnya ya. Jadi polyester itu banyak digunakan untuk kaos seperti kaos partai ya. Jadi untuk mencetak dengan skala besar dan harganya murah. Itu ya, jika dilihat pada contohnya. Nah, itu kan sablonan waktu pilpres ya, atau pemilihan presiden. Jadi untuk dibagi-bagikan. Jadi harganya murah. Jadi di sabun digital itu bisa ya. Nah, polyester itu juga jika dipakai kurang dapat menyerap keringat ya, jadi agak panas bahan kaos polyester. Yang ketiga ada bahan wool. Wool terbuat dari bahan alam, yaitu diambil dari bulu domba ya. Jadi tergolong bahan ringan, banyak digunakan untuk di daerah dingin ya. Dapat dipadukan dengan apa saja dan awet ya. Cirinya itu jika dibuat pakaian memiliki serabut halus tetapi nyaman untuk dipakai. Itu wool. Silakan dilihat contoh gambarnya juga. Biasanya banyak digunakan untuk sweater ya, atau shawl. Jadi untuk di daerah dingin seperti Eropa itu banyak juga digunakan sebagai bahan rajut seperti shawl ataupun sweater.
karena di sana ada musim dingin. Yang keempat ada bahan akrilik. Bahan akrilik biasanya untuk membuat kemeja yang biasanya dikombinasikan dengan rompi berbahan wool. Jika dipadu-padakan itu terkesan modis ya, biasanya dibuat oleh orang kantoran ya, biasanya menggunakan seperti itu akrilik. Silakan dilihat contoh gambarnya juga. Bahan kelima ada kasmir. Kasmir, bahan ini tergolong mewah karena berkualitas prima. Biasanya bahan ini diterapkan pada pakaian perempuan ya. Semakin sering dicuci itu semakin halus, dan waktu mencuci tidak boleh menggunakan deterjen yang sifatnya keras ya. Kain ini jika kita pegang, kita rasakan itu halus, jadi makanya banyak digunakan pada pakaian wanita seperti gaun ataupun sweater, jaket dan sejenisnya. Itu bahan kasmir. Yang keenam ada pique atau lacoste. Kain lacoste dan pique digunakan untuk membuat kaos wangki atau berkerah atau polo. Nah, terdapat perbedaan antara struktur rajutan benangnya antara lacoste dan pique. Kalau lacoste membentuk segi 4 rajutannya, sedangkan pique rajutannya membentuk segi 6. Terlihat jelas perbedaannya jika menggunakan kaca pembesar. Silakan dilihat contohnya. Nah, kaos wangki atau berkerah biasanya kerahnya dibuat sendiri oleh tukang jahit dengan menggunakan bahan yang sama dengan bahan kaos tersebut. Biasanya kaosnya jenisnya cotton collet ya, dengan menambahkan kain keras di dalam kerah tersebut. Ketujuh ada serat jersey. Bahan ini dibuat dari jenis tekstil rajut yang terdiri atas serat katun keseluruhannya atau sebagian dicampur dengan serat sintetis. Ciri bahan jersey yaitu halus, lebih tebal dibandingkan kain spandek dan tidak berbulu. Jersey itu digunakan biasanya untuk pakaian sport atau olahraga seperti sepak bola ataupun jenis lainnya. Jadi jersey itu sebutan kaos resmi yang dikeluarkan oleh satu perusahaan yang bekerja sama dengan olahraga tersebut ya. Tapi di masyarakat sebutan jersey itu untuk semua kaos olahraga, misalkan sepak bola. Meskipun dijual di pinggir jalan, itu masyarakat itu menyebut kaos jersey, padahal jersey itu sebutan untuk kaos ori ya, jadi bukan kaos KW. Itu jersey. 8 ada denim. Bahan ini dibuat dengan teknik tenun yang memakai serat katun berwarna biru, jadi dominan biru ya pakaiannya. Kain jenis denim dibuat menggunakan bahan twill wave atau tenun silang kepar. Silakan dilihat contoh gambarnya ya. Jadi tiap jenis itu bisa saja teknik rajutnya atau tenunnya itu beda ya. Makanya itu bisa tebal tipis ataupun lebih kasar halus, itu tergantung teknik tenun atau rajutannya. Kesembilan ada bahan detri. Bahan detri dapat menyerap keringat. Bahannya tipis dan biasanya itu digunakan untuk ajang sport atau olahraga. Biasanya digunakan oleh kostum pemain basket ya. Jadi bahannya tipis, menyerap keringat, jadi tidak panas jika dipakai. Itu detri. Ke-10 ada baby terry atau baby tray.
Bahan ini dibuat dari serat kapas atau cotton yang memiliki serat yang halus. Dahulu digunakan untuk membuat handuk bayi karena memiliki serat yang lembut. Dan sekarang banyak digunakan sebagai bahan dari sweater, jaket, ataupun jaket hoodie ya, yang lagi ngetren dipakai kalangan muda saat ini karena memiliki tekstur yang halus. Sisi luar dan dalam bahan baby terry atau baby dry itu tampak beda. Bagian dalam itu biasanya tampak lebih halus ataupun lebih berserabut atau berbulu. Silakan diamati gambarnya. Sekian video pembelajaran kali ini, di mana kita mengenal 10 jenis dari tekstil ya. Nah, jangan lupa biasakan mencatat agar kita lebih mudah dalam belajar atau mengingat materi yang telah Pak Yudi sampaikan. Jika Pak Yudi ada salah kata, Pak Yudi mohon maaf. Pak Yudi akhiri pertemuan pada video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.